minta tolong. Gimana caranya jalan dulu. Oh, siap, siap. Ini dengan sangat saya minta tolong aja. Siap. Tenang. Ya udah saya tunggu. Ya udah. Habis berapa lampu? Habis berapa? Kalau nggak salah habis 5. 5 kali berapa itu satunya? Variasi sih. Yang variasi Yang paling mahal 80.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Yamaha Pixen. Yamaha Pixen tahun berapa? 2012. Tahun 2012 Yamaha Pixen tahun 2012. Ini permasalahan di bagian kelistrikan, lebih tepatnya ini permasalahan di bagian lampu utama. Lampu utama, terus lampu burinya, lampu belakang ini mati ya. Nah, kita dapat informasi dari yang punya motor ini sebelumnya sudah beberapa kali dibawa ke bengkel, diperbaiki, bahkan beberapa kali ganti kiprok nih ya. Terakhir ini kasusnya masih sama ya. Nih, apalagi di bagian baterai, di bagian lampu beberapa kali, sekali pasang di blayer, digas langsung putus. Ya, tidak menunggu waktu lama lagi, hari itu dipasang langsung di blayer langsung putus. Nah, ya. Ini di sini ini permasalahannya output dari regulator. Untuk sementara ini output dari regulator, penyaringan dari spool untuk pencahayaan masuk ke regulator, dari regulator output dari regulatornya ini over. Ya, kelistrikannya over sehingga semua lampu, terutama lampu depan dan lampu belakang ini putus ya, putus, mati. Tidak kuat menahan arus yang output dari kiprok menuju ke bohlam. Aturan kan keluar dari kiprok itu di 12 voltase ya. Kalau ini mah keluaran dari regulatornya, dari kiproknya over lebih dari 12, makanya tidak kuat di bagian bohlam. Sedangkan kapasitas bohlam untuk semua motor, terutama motor ini, motor Yamaha Pixen 12 volt, lebih dari 12 ngejeplak, mati semua kelistrikannya. Oke. Nah, untuk pengecekan ini melalui tahap demi tahap ya, dari spool. Nanti kita cek dari spool. Biasanya di soket spoolnya gosong, kita cek dari spool ya, dari spool. Nanti dari spool masuk ke soket kiprok, dari kiprok ke kiprok, dari kiprok nanti output dari kiproknya ya. Bisa jadi dari kabel-kabel juga bermasalah ya. Nanti kita jelaskan seiring proses pembongkaran. Ini solusinya kayak gimana, nanti kita cari permasalahan, penanganan ya, sekaligus solusinya kayak gimana nih. Oke, langsung aja kita buka. Coba buka jokna. Apapun. Oh, siap. Siap. Multi. Nah. Ntar dulu. Kita cek dari kiproknya dulu. Nah, ya teman-teman nih. Ini bisa teman-teman lihat, ini dari fisik regulatornya, dari kiproknya ini yang KW, bukan yang ori. Kenapa saya bilang KW? Nih, ini bisa lihat dari fisiknya. Kalau yang KW nih, di bagian belakangnya yang hitam ini karet dari jelly. Kalau yang KW, kalau yang ori cenderung keras. Nah, ini mah tuh empuk dari karet, dari jelly ini. Kiproknya diganti. Tapi leno asli iya pernah diganti. Ya, barangkali ganti kiprok guys. Ketiga kali ke sini. Ini yang terakhir, yang tinggal. Hari nu aslina mana nu aslina? Dibawa, coba. Ini ada tuh yang aslinya juga dibawa. Coba. Oh, ini nu asli ya, bawaan. Nah, teman-teman nih. Ini dari bawaannya. Tuh. Bawaannya itu nama bawaan. Oh, ini bawaannya. Jadi nih, untuk dari bentuk fisiknya dulu kita mengenal kiprok yang ori dan yang KW. Kebetulan di kolom komentar ada yang request, bukan rekomendasi, request ya. Ada yang request nih, perbedaan regulator yang asli dan yang KW kayak gimana nih. Ini salah satunya ya nih. Dari bentuk fisiknya kita balikan. Di sini kan ada yang hitamnya nih. Kalau misalkan yang hitamnya ini ditekan kayak gini,
kayak bahan jelly atau karet ya, tidak keras. Tuh yang KW. Kalau yang ori mah cenderung keras nih. Tuh. Keras. Cek oke. Tuh, keras. Pakai kuku. Tuh. Ya, itu mendok ya. Nah, kalau yang KW nih. Coba dia. Nih, kalau yang KW tuh. Ya, karet pakai kuku. Tuh. Ya, karetnya. Ngenyoy. Iya. Nah, yang kayak gini, ini dari salah satu contohnya aja ya. Ini yang KW yang mitasi. Nah, ya, mitasi nih. Oke, kita tidak bahas di bagian kiprok, kita coba aja nanti di bagian kiproknya ini yang aslinya ini kira-kira bermasalah apa tidak, sehingga nih, ini kan beberapa kali ganti kiprok, yang ketiga kali ke sini. Apakah mungkin ini dari kiproknya atau bukan? Ya, nih. Sekarang kita coba cek, buka ke bagian bohlam depan. Tot, buka tot lampu tot. Coba. Nah, hiji. Nah, iya teh. Hiji dihandap. Kita cek bertahap. Belah itu nah 2D. Sama letaknya. Barangkali teman-teman mau bongkar pasang sendiri. Nih. Cara ganti bohlam depan nih, caranya kayak gini. Buka ini. Gas. Turun bau udah berlengit. Nah, setelah kayak gini, ini tinggal tarik batoknya ke depan. Buka tot. Jadinya serangan pedal kamera. Nah, luhur lah, kena. Nah, sekarang ini buka, tarik doang. Nah, karetnya buka. Nah, sekarang sentilnya nih tekan. Tinggal tekan dong gini nih. Up. Set, dorong. Set. Nah, cabut lampu. Nah, kita lihat dari lampunya nih. Ya cabut lah. Non angin buat tuh. Nih teman-teman nih, lampunya nih bohlamnya. Tuh. Ini putus, lampu bawah putus, lampu tembak putus, putusnya juga kayak gini tuh. Lepas dari pegas di bagian dalamnya tuh. Ya. Nah, sekarang nih kita coba. Kita coba nih. Biru. Kita coba apakah dari kiproknya yang bermasalah. Kuning ada, biru ada. Nih. Cek lantat ya. Pakai bohlam, Nah, tambelan. Nih ya. Nih kalau nggak salah nih yang hijau ini masa. Masa letaknya di sebelah mana? Coba buka lah. Sorotin kaburi. Ya paling tinggal saudara misan dari misan. Kak Ipin. Hah? Angin? Ya. Aku mau minta pencengin apa itu? Karet apa? Karet apa? Kipas. Oh, panbel. Itu mah nggak biasa. Iya. Nih yang hijau ini masa. Sebelah sini letaknya. Tadi nu hijau ya, hiji. Ini salah satu ke kabel, mau yang tembak mau yang bawah juga boleh, ceklan. Kita nyalakan coba. Berarti kan nu hidung berarti nu masak. Coba hijina kana ieu. Oh nu hejo masak, coba silang. Ceklan.
Nah, urung. Nah, ini lampu handap ya. Ini lampu bawah. Nah, ini lampu atas ceklek. Sekarang lampu bawah. Karena warna iya warna hidung. Nah, ya untuk dari kabelnya teman-teman harus tahu dulu yang mana masa, yang mana lampu bawah, yang mana lampu atas. Nih kalau yang hijau ini, ini masa ground ya, masa body dari aki bisa karena terkoneksi satu sama lain. Dan yang kuning ini lampu tembak yang kuning, dan yang hitam ini lampu bawah. Nah, sekarang kita cek ke yang hitam, lampu bawah, lampu atas boleh untuk pengecekan. Tahan, tempelkan tadinya. Tadi itu lampu handap. Nah, nih kita coba gas ya. Ini sebelum kita ganti di bagian lampu dengan yang baru, kita tes dulu menggunakan bohlam sen, karena kalau misalkan diganti dengan bohlam yang baru yang kepunyaan Pixen harganya mahal. Harganya mahal. Kalau ini untuk uji coba saja, kalaupun putus di bagian bohlamnya harganya nggak seberapa, 1000 paling mahal ya. Nih sekarang kita gas, kita blayer nih. Putus nggak? Kalau putus berarti oper. Satu kali gas langsung putus. Ya ini tentu bermasalah nih. Bermasalah, output dari kiproknya ini oper, cabut nggak? Sekarang kita cek untuk pengisiannya normal nggak? Pengisian. Cek pakai apometer untuk pengisiannya. Masuk ke DC, positif ke positif, negatif ke negatif. Nah ini saat posisi stasioner ini di angka 13,89. Coba blayer gas 4. Nah ya, saat posisi stasioner di angka 12, berapa, hampir 13. Saat posisi dia tarik gas naik RPM tinggi ini di angka 14,50. Itu masih dibilang normal ya, masih nilai normal. Nah untuk batas maksimal toleransi di angka 15. Kalau lebih dari 15 itu over untuk pengisian ya. Nah untuk sementara untuk pengisian ini normal ya. Pengisian berarti regulator ini untuk pengisiannya normal. Untuk pengisiannya normal ya. Untuk pengisiannya normal, kita ulangi. Karena nilai toleransi, nilai tegangan supply menuju baterai ini di angka 13 saat posisi RPM bawah stasioner. Saat posisi RPM tinggi dia naik di angka 14,50, tidak nyampe ke 15 ya. Itu normal, masih dibilang normal. Oke. Nah sekarang ini kita coba menggunakan kiprok atau regulator dengan yang ini. Ini gimana reaksinya kalau menggunakan yang ori? Nah, sebelum menggunakan yang ori, matikan dulu. Kita cek dari kabel. Cabut, ya dari buka ya, dari sepul. Dari sepul dulu kita bertahap. Takutnya oper. Biasanya ada kegosongan di bagian soket. Soket yang dari sepul menuju ke kiprok. Biasanya. Tapi kalau misalkan ada kegosongan di bagian soket sepul menuju ke regulator, biasanya pengisiannya bukan oper tapi low ya, baterainya tidak mengisi. Biasanya nggak sebelah buka tambah JB nya. Potong teman, coploknya nges, coplok tinggal narik dong ya, ini tarik. Tarik kaburi, gitu. Nah sekarang buka ya. Biasanya kalau misalkan coba bilang tuh ya selek mau udah tuh. Selek mau udah selek. Geus ieu na bae, cabut ieu na bae. Tadi dia aya klip di doang kieu. Geus kayak kehandapkeun begitu. Tah. Ieu sing satkeun. Lain andropnya sing satkeun. Nah kita lihat dari soket sepul, coba buka ya. Nih biasanya ini gosong nih. Kalau gosong sih bukan oper biasanya, tapi low
ya. Redup lampunya biasanya. Kalau ini sih ini bagus. Dari sepul ini bagus tuh, soketnya bagus. Berarti tidak masalah dari sini. Pasang deh. Pasang deh. Nah. Oke. Untuk mencari permasalahan, contohnya kita mencari permasalahan seperti mencari alamat ya. Kalau misalkan kita mau mencari alamat, misalkan di alamatnya Serang. Serangnya Serang mana? Kampungnya kampung apa? Desanya desa apa? Kecamatan apa? Terus bloknya nomor berapa? Nomor rumahnya berapa? Namanya siapa? Nah, mencari permasalahan seperti itu sampai ke nama yang punya rumahnya baru jelas ya. Kalau ini masih global, jadi kita bertahap seperti mencari alamat. Nih, kira-kira masalahnya dari sepul, apa dari kabel, apa dari kiprok, apa dari kabel gitu. Nah, paket saya tak beraha 68 ceklah latot bayar paket lah ya, kamera lah ya ceklah ya, buka tot ya kayak gampang. Jangan lagi merosot ya. Berat. Nah, sekarang kita cek dari kabel. Untuk pengecekan kabel cukup dari soket regulator saja. Buka tot soketnya ya, soketnya soketnya. Cabut. 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 Nah, ya. Barangkali untuk groundnya ini bermasalah. Untuk ground, kabel groundnya biasanya kalau kabel groundnya ini tidak terkoneksi sama oper ya, oper dari sepul itu langsung tidak tersaring lagi ke bagian regulator, melainkan dia langsung ke bagian lampu dan ke bagian pengisian. Tapi logikanya kalau misalkan kabel ground ini tidak terkoneksi ya, pengisiannya juga tidak maksimal, tidak normal maksudnya ya, oper. Tapi ini untuk pengisian normal, berarti untuk di bagian kabel ground ini terkoneksi, tidak ada masalah. Tapi apa salahnya kita cek pakai multi tuh. Nah, di burita. Masuk ke arus. Takutnya tidak terkoneksi. Set. Yolah, Kak. Oh, iya mah dese harus. Nah, aduh kan lah, iya jeung ieu munit tuh. Munit. Bunyi dan bergerak itu tandanya terkoneksi. Sekarang kita coba ground warna hitam. Nah, ground hitam. Nih dari soket hitam, tuh warna hitam. Ya, ininya bisa ke body. Coba ke body besi. Tuh. Bunyi, berarti ground terkoneksi. Coba ke masa ya, aki terkoneksi. Oke, tidak ada masalah di bagian kabel, di bagian soket atau di bagian kabel regulator. Nah, sekarang kita coba pakai regulator yang ini, yang ori bawaannya. Apakah di bagian regulator ini bermasalah? Pakai yang ori dulu. Nah, guys, sekarang kita coba nyalakan. Iya lah, Kak Non, kabel tadi mana? Lampu putus tadi. Dicek deh. Bohlamna, coba di dia aja. Tah, di dia ya. Gede. Tah, pasang. Kita coba nih. Iya Kang. Ya. Iya kan pakai regulator nu asli nanya. Ya, orang coba heula ya, nyalakeun. Apakah regulator nu asli bermasalah? Coba.
Coba. Gas. Putus. Ini baru guys, nih. Putus lagi. Pakai yang aslinya juga putus. Nah, ya. Ya stop, lepas. Keluarin coba. Coba pakai regulator yang asli. Ini cek pengisiannya normal apa enggak. Cek. Karena DC. Untuk pengisiannya 13,50 saat posisi stasioner, posisi langsam, naik gas 4. Nah, untuk pengisiannya normal di angka 14,50 voltase lebih ya, tidak nyampe ke 15, berarti pengisian normal. Nah, sekarang guys, paihan. Nah ya, di sini kita dapat pencerahan sedikit ya. Berarti ini masalahnya tertuju di bagian regulator. Regulatornya bermasalah. Untuk pengisian normal, tapi untuk pencahayaan bermasalah. Nah, kita kenal dulu dari kabelnya, jalurnya nih. Untuk jalur kabelnya nih ya. Ini yang hitam ini masa. Ini terkoneksi ke bagian baterai, minus baterai ke sini. Ini juga terkoneksi juga ke bagian bodi batangan besi, dan terkoneksi juga ke bagian mesin. Masanya ngeground, satu koneksi ke bagian batangan, bagian besinya ke bagian mesinnya. Ini terkoneksi yang min. Nah, ini yang hitam ini ya. Nih. Ya. Terkoneksi. Nah, selanjutnya kabel yang kuning. Yang kuning ini pencahayaan. Dan kabel yang putih ini input, output, bukan input, output dari spool input menuju regulator. Nah, ini satu ya, ingat satu. Karena keluaran dari spool cuman massa sama kabel putih ini ya. Nih, masuk ke bagian regulator, nanti keluar kabel warna merah nih. Merah ini masuk ke bagian satu masuk ke kunci kontak bercabang paralel, satunya masuk ke bagian aki pengisian. Nah, untuk kabel merah ini, dioda yang ada di bagian dalam ini normal. Sedangkan ini yang kuning kan masuknya satu putih. Nanti di dalam ini kalau ini apa ya? Setrum non muter teh. Berotasi atau bersirkulasi. Kalau sirkulasi mah benda cairnya. Pokoknya gitulah. Contohnya kita analogikan ke air aja. Kalau air kan bersirkulasi, kalau setrum apalah nggak tahu apa kali kalau misalkan muter. Nah, dari putih ini nanti masuk tersaring di bagian regulator, keluarnya dua ya, satu yang merah, kedua yang kuning. Untuk dioda di bagian dalamnya ini terpisah ya. Untuk pencahayaan masing beda lagi, dan untuk pengisian beda lagi. Untuk dioda yang pengisian di bagian dalamnya ya normal, tidak ada masalah, tapi untuk yang pencahayaan yang kuning ini bermasalah ya, jadi rusak sebagian untuk pencahayaan gitu ya. Nih, berarti ini kita vonis regulator rusak, mau yang baru maupun yang ini rusak gitu, rusak. Nah, untuk solusinya ini mencari solusi yang terbaik, lebih bagus lagi. Bagusnya nih ya, ini diganti regulator. Tapi untuk penggantian regulator atau kiprok ini jangan menggunakan yang KW, yang original. Oh, pernah nyari susah? Berapa kali, makanya dapatnya kayak gini. Tiga kali ini, makanya saya cobalah untuk bawa ke sini. Oh gitu. Iya. Kebetulan di sini juga kosong. Nih, ini kalau pernah kita beli di dealer resmi Yamaha, tuh kisaran harganya 270-280-an harganya yang ori. Itu pun punya Mioje. Karena untuk sistem regulasinya, regulatornya ini sama aja dengan Mioje, Pino 110, 115 Pino, Mio GT, Mioje, Soul GT sama sistem regulatornya. Gitu. Ini terserah maunya kayak gimana, mau dibeliin mangga
mau kita cari solusi yang terbaik, mangga menggunakan kiprok ini karena untuk pengisian normal masih ada cara. Kalau misalkan untuk sementara sebelum pencarian di bagian regulator ini tidak nemu, untuk sementara nih mau diakalin dulu bisa. Terserah maunya kayak gimana, mau diakalin apa mau nyari. Masalahnya kan sekarang kan nyari-nyari yang ori kan susah. Iya. Ini meminta tolong aja lah. Gimana? Tolong gimana caranya nih supaya ya lampu nyala. Oh gitu. Kan saya sering keluar malam. Gimana sih orang keluar malam kalau gelap? Terus kan saya minta tolong ini gimana caranya nih? Ya bukan untuk seterus, intinya sementara tolong bagaimana caranya supaya lampu itu bisa menyala. Bisa nyala, terus awet gitu. Iya. Oke. Gimana caranya nih? Karena kan Bisa. udah untuk lampu, untuk pencahayaannya kan udah error. Iya. Udah intinya udah nggak bener lah. Nah, regulatornya. Sekarang kan kalau pakai yang imitasi ya kayak tadi. Terus lagi resikonya kalau pakai yang imitasi nanti takut ngerusak ke ECU. Ini untung pengisiannya normal. Karena untuk pengisian, kalau misalnya baterai sudah rusak, kalau oper, nanti baterai rusak bertahap. Baterai rusak nanti ngerambat ke ECU, harganya ECU mahal. Ini apa namanya? ECU, engine control unit. Jadi Nah. ini yang mengontrol. Iya, kalau misalkan nggak ada ini, kelistrikannya mati semua. Yang mengatur tegangannya dari sini regulator, regulasi. Jadi setrum yang dari sepul ditampung ke sini nanti menyebar ke bagian baterai, ke bagian lampu, ke bagian CDE. Contohnya, contoh kecilnya lampu tadi ya, salah satu dari lampu. Kalau misalkan semua komponen yang ada di regulator ini mati, seperti lampu tadi, sekali gas langsung putus ECU-nya dan baterainya jebol. Contohnya gitu. Ya, makanya takut terjadi seperti itu. Tolong ya gimana sih Nas? Tolong akali dulu. Untuk sementara gitu ya. Sementara. Kalau awet sih. Cari yang Kalau yang awet bisa sampai tahun juga bisa. Tapi biasanya nih kita akalin kayak gini nih cara, nanti kita jelaskan caranya kayak gimana ya. Biasanya awet kepake lama. Kalau awet sih pengennya. Kamayangan ya. Iya. Yang guys. Ya udah nanti kita akalin, bukan nanti, sekarang nih kita langsung tutorialkan untuk pengakalan. Jadi lampunya kita masuk ke bagian baterai. Output kunci kontak, cuman ada tambahan. Lampu ini kan kalau misalkan masuk ke bagian output kunci kontak, dihidupin langsung nyala, ya, langsung nyala. Jadi paling tambahan pakai saklar, biar lebih awet lagi. Nih, pakai saklar kayak gini contohnya. Jadi bisa dimatikan. Gitu aja. Ya. Udah intinya mau tolong lah supaya lampu motor ini kembali lah. Oh, siap. Kan apa saya lagi butuh nih. Kalau malam sering keluar. Kepake apalagi mau lebaran ini ya. Terus Karena kan kalau malam saya sering keluar rumah Iya. dengan alasan kerjaan. kerja ya. Kadang lembur. Masa malam-malam bawa motor ini disinggung nanti disangkanya apa? Nggak ada lampunya. Bukan masalah nggak ada lampunya, disangka membawa motor orang. Bener. Sangka maling nanti digebukin, Boy. Makanya. Oke. Saya langsung saja ke Itu aja saya minta tolong. Gimana caranya jalan ya. Oh, siap. Ini dengan sangat saya minta tolong aja. Siap. Tenang. Ya udah saya tunggu. Ya udah. Silahkan duduk aja, Pak. Jangan sambil ngopi belum puasa. Nah. Oke, sekarang mulai tahap pengakalan ya. Pengakalan. Tapi pengakalan kayak gini insya Allah aman ya, insya Allah aman karena saya sering lakukan, sering aplikasikan di motor-motor maupun motor Mioje maupun motor Vixen yang regulatornya seperti ini ya, ataupun yang regulatornya model apapun itu, pokoknya tekniknya sama ya. Yang penting kita tahu jalurnya, jalur kabelnya kemana aja ya. Nih sekarang kita cabut tot. Nah, sekarang kita masukkan ke baterai, ke output kunci kontak. Nah, untuk tahapannya nih ya, kita lepas kabel kuning ini nih, kabel kuning tot, pakai ya kayak gunting, colok bagian dalam ini, nu kuning, kabel kuning, supaya dikala nanti mau
ganti di bagian regulator, ini tidak merusak ke bagian konektor, tidak merusak ke bagian soket. Benang tuh kayak gini nak, klip nak, pengunci nak, tinggal dorong doang. Benang ya. Fokuskan kamera nak. Nah di sini di belakangnya ini ada penguncinya. Set. Tinggal tekan. Nah dorong. Cabut nih, tuh kabel yang kuning ini cabut ya. Nih sekarang kita sambung pakai kabel. Fokus tuh, nah jeplek. Nah ya nih, dikala nanti mau proses penggantian regulator dengan yang baru, dengan yang ori, ini tinggal masukin lagi doang, seklek ya, tidak merusak ke bagian kabel. Pasang. Oke. Iya, solasi ke saya. Hebat ya, mau isolasi segala. Nah, ini kita bungkus, kita isolasi supaya tidak terjadi hubungan arus pendek ya, karena ini nanti terkoneksi ke bagian output kunci kontak, keluaran dari kunci kontak. Ini serapi mungkin. Rio. Lebaran boleh sukannya? Kang, lebaran dia sukan. Nah, sekarang kayak gini nih. Nah, ini nanti masuk ke output kunci kontak. Kalau misalkan ke depan, paslah. Ini ke depan ke kunci kontak ini kan panjang kabelnya. Tuh, terus ribet lagi harus buka-buka tank. Nih, harus buka-buka tank. Jadi kita cari output kunci kontak yang terpendek, yang terdekat dengan regulator. Nah, cekelantot ya. Nah, ini ke sini aja, PH nih ya. Potong-potong. Ceklek. Buka. Nah, setelah kayak gini, ini masuk ke saklar yang di sini nih, soket yang di sini ini ke bendik starter. Kabel bendik ini ada dua, satu yang biru strip putih dan merah strip putih. Kalau yang merah strip putih ini output kunci kontak. Begitu kunci kontak on, deklek, ini akan teraliri arus 12 volt yang dari baterai ya. Nih, saat di double starter nih, nanti yang ini nih, yang biru strip putih ini akan keluar sinyal negatif, sinyal massa yang dari ECU keluar masuk ke sini mengaliri arus negatif yang dari ECU ke bagian bendik starter. Nih kabel biru strip putih ya. Jadi yang ngambil kita jumper ke bagian kabel yang merah strip putih nih, yang di sini nih, masukin tot. Yalah. Ulah jero-jero ada keluar sampean. Nah, gitu. Tuh, masukin. Balik. Nah, ya, ini kayak gini. Tuh. Ya. Sekarang kita cek pakai test pen, coba test pen. Test pen. Nah. Nasuku ta. Adalah.
Ya, ini tidak masuk ke bagian regulator. Nah, ke bagian kabel iya ya, kabel berapa? Ini ya. Ada ini. Ini kontak off. Sekarang kita kontak on. Nyala, mati. Nyala, mati. Kontak, klep, nyala. Kontak off, mati. Nah, ini output dari kontak, dia masuk ke kabel warna kuning. Nah, setelah output kunci kontak masuk ke kabel warna kuning, ini secara tidak langsung seluruh kelistrikan atau pencahayaan, baik lampu belakang, ya, lampu malam, baik lampu depan dan sebagainya, yang kabel kuning ini langsung masuk ke bagian baterai, ya. Ini setelah kayak gini selesai, masukin regulator, pakai yang ori, pasang. Nah, sekarang kita coba ke sini. Pakai tadi tetot. Coba bohlam tadi teh, bohlam. Bohlam naikkan ya, naikkan ya, bohlam nak. Beaknya. Wah, beak. Semakai bohlam mana heula nya? Listrik itu. Ya pakai ibu ya. Jadi dia aya bohlam teh. Oh, ganti. Pakai bohlam ibu ya. Sani ya, tot. Tot buka tot. Jok. Ya. Makin bohlam ieu ya lan nih. Ya boleh dia ya. Ini pakai lampu sen punya kita dulu ya, nyoba nih. Masuk terus kena. Putar. Kamu bener lampu na beak loh. Putar. Benang tuh. Coba ya. Coba nih kameranya. Ini. Kalau ini ya kurang ya. Sikit amat nih. Pagi amat ya. Stabil bro. Stabil? Bagus ya. Normal. Normal. Lampu puri. Nah, gampang ya bro. Nih. Pasang ya. Pasang. Ini masuk dari output kunci kontak nih. Sekarang tanpa dinyalakan ini dikontak aja langsung nyala nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau jalurnya nggak ada masalah. Tuh. Oke. Nyala langsung. Sekarang kita nyalakan. Kita player. Stabil. Ya, tidak putus. Oke, matikan. Jos, lampu sen aja nggak putus, apalagi lampu yang gede. Nah, sekarang ganti bohlam. Baru kita berani pakai bohlam. Tot bohlam natot. Ganti bohlam banyak. Ya. Ya kan putus itu. Oh siap. Mau tuh bohlam nak? Bohlam banget tuh.
Tot, nyot bohlam tot. Lampuna anu original gua. Terus Adanya yang ini tuh, merek Osram. udah apa-apa. Nggak apa. Biasanya nggak awet kalau pakai lampu kayak gini. Terus Biasanya kalau selalu nyala. Paling kepake sebulan biasanya yang udah-udah mah. terus Supaya awet, kalau bisa mah nanti ganti dengan yang ori. Dengan yang bagus. Tapi kalau misalkan mudah-mudahan nih kalau pakai saklar, kan bisa dimatiin. Siang dimatiin, malam nyalain. Mudah-mudahan awet. Sesuai kebutuhan aja. Jadi tambah saklar nanti. Nah, karet nak. Tadi yuk, miring ke dia. Pasang. Coba nyalakan. Nah, di kontak langsung nyala. Coba jajal. Lampu tembak. Lampu. Nah. Lampu luhur. Nah. Coba hirupan. Gas. Aman. Mantap. Kalau sebelumnya digas langsung putus. Habis berapa lampu? Habis berapa? kalau nggak salah habis 5. 5 kali berapa itu satunya? Variasi sih. Yang variasi Yang paling mahal 80.000. 80 kali 5. Ini yang 80 ya. Itu yang 80. 80 kali 5 berapa? 80 kali 5 berarti 100 berapa? 100, 200, 300, 400 ribu. 400 ribu guys. Kalau beli regulator yang baru maka beli 400 ribu mah. Topon Matic kosong. MPEG enak. MPEG jeung Enduromatic enak. Enduromatic baik yang cenah. Kela tot diberan ihla saklar supaya bisa dipaehan. Nah, sekarang kita ganti saklar. Nyol saklar atau paehan lah. Di jero. Ngagoletak dihandap can diberesan tah. Tadi handap. Tadi dia lupa. Nah, eta lah. Eta lah hiji nyokot. Nah, untuk soketnya, ini kita ngambil yang diputus masa aja, ground. Kabel ground. Kalau dari ini ngambilnya masa dari soketnya bisa nggak? Kalau misalkan tanpa harus potong kabel. Wah, nggak bisa potong kabel, nggak bisa cabut dari soket. Nggak bisa cabut dari soket. Kalau nggak dari sini aja nih, dari soket ini nih, dicabut aja nih, jangan dipotong, cabut betot. Kabel kuning nih. Ambil kunci kontak, ini dari kabel kuning aja nih dicabut, karena ini nanti ini yang dari sini kabel kuning ini nanti saat masuk ke sini, saat yang kuning ini nih, dari kuning ini nanti dia masuk ke sini, dari sini masuk ke saklar, dari saklar masuk ke
tombol bawah dan tombol atas. Dari tombol atas tombol bawah dia nanti ke sini ke lampu. Jadi kita putus dari sini, jangan dipotong sayang. Cek lantut ya. Kamera nak fokus lantut. Nah di sini ada sepunnya nih, cabut aja warna kuning. Warna kuning samakan dengan kabel ini. Kuningnya kuning polos, berarti yang ini. Siapa bisa juga? Pilut. Pilut. Ketepekan. Ini. Oh, dia emang nggak ada saklar. Ya sorry teman-teman, kalau dari sini nggak ada saklar, terkecuali yang ada saklarnya. Jadi nggak melalui ke saklar sebelah kanan dulu dari regulator, masuk ke sini, langsung masuk ke tombol atas bawah. Nah nih, yang ini kabelnya. Nih, kuning polos. Nah. Coba nih. Pelan, lampu nah. Coba nyalakan kontak. Mati ya. Nih ini sambungin. Nyala. Lampu notot, sorotnya harus. Ya. Gas. Nah, sekarang sudah pasang. Ini taruhnya mau di mana? Di DB. Berarti ya kita tekan dulu. Kabel ini aja yang dipotong. Kela lampu deh ke jalan. Nah. Nah, ini masuk ke sini. Ya, Berni hadekeun motorna. Hadekeun lampu. Anu basin. Solasi mana solasi? Nah ini dikala nanti mau distandarkan lagi ya, ini tinggal masukin doang ke sini konektornya, tidak ada potong-potong kabel. Motornya terlihat kan? Terlihat motor. Satu lagi. Fokus stop. Kamera lah.
gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau standarin lagi, kita ulangi, tinggal buka bungkusan solasinya ini, terus sepunnya masukin lagi ke tempatnya, klek, klek. Jadi tidak merusak kabel. Kabel aslinya aman. Oke, pasang. Kita coba. Pasang. Coba jaga langsung aja. Kontak. Nah. Mati. Nyala. Mati. Sama ceklan ya. Ganjal, tot. Nah. Tuh. Nyalakan. Nah, lampu tembak. Lampu tembak. Nah. Ada. Ada. Ya. Lampu normal atas bawah ada. Nih, cuman masang lampu salah deh, tot. Masang lampu salah. Coba cabut lah, cabut. Nah, cabut nih, nah. Cabut kayak gitu. Nah, sebenarnya pakai itu, tak. Kita asup lah. Asup. Nah. Nah, boleh di situ. Nah, pasang. Nanti dinyalakan motornya mah. Kontak. Saklar udah dipasang tadi. Pehan. Nah, bisa mati. Nyalakan. Lampu tembak. Bawah. Nah, dah matikan. Nah, jadi lampunya sesuai kebutuhan. Mau nyalanya kapan? Kalau misalkan siang mau dinyalain ya tinggal cetrekin. Kalau siang mau dimatiin ya tinggal cetrekin. Sesuai kebutuhan, butuhnya pas waktu kapan mau dinyalakan, tinggal mainkan di bagian saklar ini. Ya, kontak mati. Kontak paham? Mati. Jadi output dari kunci kontak gitu. Sekarang kita nyalakan, apakah masih putus lampunya Pak? Hurung gede. Hirupan motornya. Nah, sedikit digas. 4. Aman. Ya, gas, pasang, huluna pasang. Ini tinggal kita pasang aja di sini nih, berdampingan. Setang lagi variasinya, godeng guys. Pasang. Nah, nanti kita pasang regulatornya. Stop, kabel-kabel itu nasup kan? Kabel sen. Sana ulangan baik ya. Sabel muri nak sen muri. Buka. Oh guys, naik kemana Jing? Besok Odi di mana ya? Jauh mas, jauh gerak. Untuk pakai sen itu sen dauhan. Oh. Nah, sekarang pasang buka regulator ini. Tot ceklan kamera tot ya. Ngesang. Ceklannya. Pasang.
test side. Wis beres. Iya. Nah ganjel ya cabutnya ya. Kehandap kan masuk lah. Bisa kagencet kok. Non, ujok. Keprok itu beres. Ya, kalau yang asli mah keras. Oh itu mah ya, itu salah satu membedakan keprok yang asli dan yang KW itu seperti itu. Kontak. Oh nyala lampu tuh. Beres. Pasang jokna. Tinggal pasang ini nih teman-teman nih, pasang di sini aja udah. Udah beres. Oke ya, ini tinggal pasang ini doang. Ini tidak perlu kita tutorial kan untuk pasang ini, tinggal pasang. Beres. Ya. Ini di gurindah lah tuh samet. Iya makan setang gede. Ini di coakle ya. Ya, mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, barangkali teman-teman semua mengalami troubleshoot di kendaraan motor teman-teman semua, terutama pengguna Pixen. Kalau misalkan tidak ada biaya untuk beri regulasi atau regulator dengan yang baru, atau kiprok dengan yang baru yang ori, karena untuk yang KW-KW kurang rekomendasi. Ya. Bisa lakukan teknik seperti ini, insya Allah aman ya, insya Allah aman, karena saya sudah beberapa kali aplikasikan cara seperti ini dan hasilnya aman ya. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kekeliruan dalam segi ucapan maupun prakteknya. Silakan koreksi di kolom komentar, dan untuk yang komen di setiap video-video saya minta maaf sekali tidak bisa untuk membalas satu persatu, tahu sendiri lah ya. Dan untuk teman-teman subscriber Albin Motor dimanapun Anda berada, jika berkenan silahkan bantu untuk jawab komentar-komentar teman-teman semua. Sekiranya yang berkenan mangga ya, saya minta tolong sekali jawab, saling aktifkan di kolom komentar percakapan ya. Sekali lagi saya minta maaf untuk teman-teman yang nanya di kolom komentar tidak saya jawab. Minta maaf ya, minta maaf sebesar-besarnya ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.